Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Tan Hardi dengan NPM 224121 dari kelas 1 BUMM. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan kembali hasil rangkuman saya atas video mengenai karma dan kelahiran kembali. Karma berasal dari kata kar yang artinya perbuatan. Namun di dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma ketika perbuatan itu disertai dengan niat atau kehendak melakukannya, dan ada juga perbuatan yang tidak disertai dengan niat, maka itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai karma. Contohnya saat kita berlari, ternyata tanpa sengaja kita menginjak daun, dan di balik daun itu terdapat hewan, dan pada akhirnya hewan itu mati, maka itu tidak dapat disebut sebagai karma. Sebuah perbuatan yang dilakukan dengan niat tertentu baru bisa disebut sebagai karma. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan buah karma. Jika kita melakukan perbuatan baik, maka kita juga akan memperoleh buah karma yang baik, dan demikian juga sebaliknya. Tetapi, kita tidak bisa beranggapan bahwa sesuatu yang disertai dengan perbuatan adalah karma. Kenyataannya, ucapan dan pikiran itu juga bisa mengakibatkan munculnya karma itu sendiri. Karma sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, garuka karma atau karma berat negatif. Biasanya akibat dari perbuatan tersebut akan membuat seseorang lahir di neraka paling bawah atau avisi. Contohnya ketika kita mencoba untuk membunuh ibu atau ayah kandung, membunuh arahat, dan melukai sang Buddha. Dan jika kita tidak pernah melakukan garuka karma, maka ketika mati, karma yang akan muncul adalah karma kebiasaan. Biasanya karma kebiasaan itu seperti saat kita sering memaki-maki atau memarah-marahi orang. Kalau karma kebiasaan ini tidak ada pun, akan muncul juga karma lain, yaitu karma yang kita buat menjelang kita mati. Dan karma ini umumnya terjadi pada pikiran. Oleh karena itu, umat Buddha biasanya mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran atau berpikir positif dengan cara melakukan meditasi. Dan kalau kita tidak pernah melakukan 3 karma di atas pun, maka perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan 1 atau 2 kali atau jarang-jarang pun, perbuatan itulah yang akan berperan nanti ketika kita mati. Pada dasarnya, jika kita melakukan perbuatan baik, maka akan terlahir dalam kondisi baik. Jika jelek, maka akan terlahir dalam kondisi jelek. Karma itu memiliki aturan mainnya sendiri. Dengan kata lain, karma itu bisa saja langsung berbuah dan bisa saja tidak. Terkadang karma itu sendiri bisa berbuah pada saat kehidupan kita di berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelahiran kembali. Kelahiran kembali dalam agama Buddha dikenal dengan istilah punabawa. Punabawa berasal dari bahasa Pali, yaitu puna, lagi atau kembali, dan bawa, proses menjadi ada. Secara sederhana, diartikan menjadi kelahiran kembali. Proses kelahiran kembali tidak dapat dilihat dengan mata biasa atau didokumentasikan secara langsung maupun diukur, sehingga umat awam sulit membuktikannya karena tidak memiliki kemampuan melihat atau mengingat kelahiran sebelumnya. Ketidakmampuan kita dalam mengetahui kelahiran lampau kita dikarenakan satu hal, yaitu kebodohan batin atau moha. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar kita dapat mengetahui kelahiran kembali dari kita. Antara lain, yang pertama, lewat seorang indigo. Indigo adalah seseorang yang punya kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Beberapa orang indigo mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun kelahiran lampau orang lain. Yang kedua, kelahiran kembali juga dapat dilukiskan oleh seseorang yang mungkin karena kemampuan penyembuhan dalam kehidupan lampaunya, sehingga saat kelahiran sekarang dia masih mampu mengingat kelahiran lampaunya. Biasanya kemampuan ini masih dimiliki saat masih kecil, dan kemampuan ini sering hilang seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, lewat hipnotis regresi. Lewat hipnotis, seseorang dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap sampai saat bayi, saat di kandungan, dan di kehidupan sebelumnya. Tidak semua orang mampu dihipnotis, dan tidak semua orang mampu belajar menghipnotis. Yang keempat, lewat meditasi. Tentu cara ini tidak perlu dijelaskan kembali. Salah satu guru besar dalam meditasi Buddhis mengharuskan seseorang untuk mampu melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu lewat meditasi samatha sebelum bisa lanjut ke meditasi vipassana. Mungkin metode tersebut, melihat dengan kemampuan mengetahui kelahiran kembali, akan lebih mudah bagi meditator tersebut untuk menembus proses anicca, dukkha, dan anatta. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, terima kasih.